Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, kebaikannya, sehingga kita semua masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk belajar bahasa Arab. Ya, buat apa sih belajar bahasa Arab? Banyak keutamaannya. Ya, selain kita sebagai umat muslim untuk memperdalam ilmu agama nantinya, jika lancar, jika baik. Kemudian selain itu, bahasa Arab sekarang udah menjadi bahasa internasional. Bahasa Inggris itu ya sebanding dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mungkin nanti ketika umroh, insya Allah ya kita umroh atau nanti haji, amin. Nanti teman-teman kalau bisa berbicara bahasa Arab dasar aja dah. Dasarnya berbicara bahasa Arab, insya Allah di sana akan lebih diprioritaskan, diutamakan. Seperti itu. Jadi banyak kebaikan ketika kita bisa berbahasa. Ya, apalagi kita sebagai umat muslim, sudah semestinya kita bisa bahasa Arab. Minimal yang dasarnya seperti itu. Ya, oleh karenanya mari bersemangat, jangan pantang menyerah walaupun dengan kondisi ini insya Allah semuanya pasti ada hikmah. Ada pelajaran, ada ilmu yang dapat kita ambil, salah satunya ilmu teknologi kita jadi tahu. Yang tadinya nggak tahu Zoom, apa itu Zoom sekarang tahu. Apa itu Google Classroom sekarang tahu. Ya, dan sekarang yang tadinya nggak bisa dibeliin HP dan lain sebagainya, sekarang karena dengan kondisi ini orang tua dengan terpaksa dengan caranya masing-masing, alhamdulillah untuk tujuannya untuk menunjang kalian belajar, ya bela-belain beli HP dan lain sebagainya buat kalian. Seperti itu, makanya perlu inilah hikmah yang bisa kita ambil. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat semangat dalam belajar. Ya, salat dan salamnya senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman, silakan tolong dibuka di bukunya. Ya, sebentar kita di halaman ke 108. Ya, sebenarnya langsung aja ya. Jadi di 108 ini ada beberapa inti yang mana ada yang namanya fi'il mudhari'. Maaf ini agak salah. Nah, fi'il mudhari' ini fungsinya untuk apa? Ya, jadi fi'il mudhari' ini tentu biasa kita udah belajar bahwasanya fi'il mudhari' ini kata kerja yang akan atau sedang dilakukan. Nah, fi'il mudhari' ini ya ini ketika kemasukan 3 huruf, ada namanya huruf nasbih. Di sini di atas bisa kalian lihat yang dikuningin. Ada an, ada lan, ada li. Ya, teman-teman bisa ditutup videonya biar kotanya lebih irit. Ya, yang penting tetap disimak. Ya, jadi huruf nasbih ini ada 3, ada an, ada lan, ada li. Sebenarnya banyak, tapi untuk dasar ada 3 ini. Maksudnya apakah? Jadi ketika ada 3 huruf ini, maka setelahnya fi'il mudhari' itu dinasbi atau di fathah. Contoh yang bawah, ya, yal abu. Perhatiin di sini yal abu belakangnya menggunakan dhammah. Sini, ini kakak tandai. Ya, jadi di bunya ini di bagian ba ini dia tandanya dhammah. Teman-teman bisa cek juga di bagian 107. Ya, 107 di bukunya. Teman-teman bisa cek di situ ada yu'allimu dengan dhammah, ada tu'aliju dengan dhammah, ada yazra'u dengan dhammah. Nah, semuanya dengan dhammah. Nah, sama seperti ini, yal abu menggunakan dhammah. Nah, tapi ketika kemasukan huruf nasbi itu apa? Ini yang ketiga ini, ada an, ada lan, ada li, maka setelahnya itu dia harokatnya berubah di belakangnya. Bukan dhammah lagi. Ya, namun
mengganti jadi fathah. Coba lihat di an. Ketika kemasukan an, maka berganti jadi an yal'aba. Ya, paham ya? Lihat harokat belakangnya. Nah, jadi ketika bagian yang bawah, yang kedua, di sini yal'abu. Yang mana belakangnya tadinya dia berharokat dommah. Dommah. Ya. Kemudian ketika kemasukan lan, kemasukan huruf kedua ini, maka berganti. Belakangnya jadi lan yal'aba. Maaf, ini salah. Nah, seperti ini. Jadi belakangnya diganti fathah semua. Ya, baik yang sebelumnya kemasukan huruf an, ataupun lan, ataupun li. Jadi ketiga ini harus berubah harokat belakangnya menjadi fathah. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi pahami ya. Mudah-mudahan ini insya Allah cukup mudah. Karena tinggal teman-teman perhatikan, ada gak sebelumnya huruf an, lan, dan li? Kalau ada, berarti nanti setelahnya wajib dengan harokat fathah di belakangnya. Seperti itu. Ini wajib. Harus. Jadi kalau menggunakan dhammah, maka nanti salah. Nah, kemarin dari tahun ke tahun, biasanya sebenarnya ini mudah. Namun ketika teman-teman nggak memperhatikan harokat belakangnya, ternyata salah. Karena ada yang dhammah. Nah, jadi di situ sering terjadi kesalahan seperti itu. Adapun contoh, Kak, kalau ada tambahan ini ada berganti makna gak sih? Artinya ada tambahannya gak sih? Ada. Ya, ketika an, maka dia maknanya, ini ada yang gabung. Oke. Nah, ketika an, dia maknanya berubah menjadi ini. Ya, menjadi akan. Jadi seakan-akan contoh, kakak udah siap, udah sarapan pagi mau pulang, mau pergi ke sekolah, atau siapa Abi mau pergi ke sekolah. Abi udah sarapan, Abi udah mandi, udah siap-siapin buku dari semalam dan lain sebagainya, tinggal berangkat. Nah, maka ketika mau berangkat itu, ya, Abi menggunakan an. Ya, uridu an adhabu. Saya akan pergi ke sekolah. Itu. Jadi an ini buat yang mau dilakukan sesegera mungkin. Jadi kalau Abi malamnya nih, besoknya sekolah, ya Abi menggunakan an, itu tuh kurang tepat. Jangan saya akan pergi ke sekolah. Nah, itu kurang tepat, tapi menggunakannya pas mau dekat-dekat waktunya, pas mau melaksanakan. Nah, contoh jam 6:30 nih, Abi udah sarapan dan lain sebagainya. Nah, di situ Abi mengatakan, uridu an adhaba. Ya, saya ingin akan pergi. Nah, akan itu benar-benar mau dilaksanakan setelah itu. Jadi mendekati untuk dilaksanakan. Itu artinya. Nah, kemudian adapun lan yal'abu, lan itu artinya tidak akan. Kebalikannya. Ya. Contoh, si Wildan tidak akan berbohong. Kemudian si Bustan ya, tidak akan mencuri, tidak akan curang saat melakukan ujian, saat mengerjakan tugas rumah dan lain sebagainya. Nah, contoh Siti Elva tidak akan bekerja sama dengan teman ketika ulangan atau ketika melaksanakan tugas, ya. Tidak akan mengirim jawabannya di WA grup ke teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak akan, tidak dilakukan atau tidak akan, atau tidak pernah, boleh. Ya, terserah. Jadi kalau tambahan lan itu tidak akan. Seperti itu. Adapun yang terakhir, yang li artinya kepunyaan, untuk. Nah, di sini li di sini artinya untuk. Jadi contoh, ketika kalian datang ke sekolah, ketika contoh UKAS pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah pasti ada tujuannya. Untuk ngapain? Apa untuk cuman ngomongin orang atau cuman nyari jodoh si UKAS di sekolah? Kan enggak. Ya. Jadi UKAS pergi ke sekolah untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi digunakan li. Ya, di sini digunakan untuk penggunaannya seperti itu. Jadi ketiga huruf ini setelah ya kemasukan 3 huruf ini, maka wajib, harus, tidak boleh tidak
maka harokat di belakangnya harus fathah. Yang mana sebelumnya domah, maka diganti fathah. Nah, ini catatan yang pertama. Insya Allah, mudah-mudahan nanti teman-teman, kalau memang sekiranya masih belum difahami, kita bisa sharing. Adapun yang kedua, ya ini yang namanya domir. Domir, kalian sering dengar ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14. Ya. Tapi domir-domir ini bisa saja ketemu atau bertemu dengan huruf yang 3 tadi. Bisa an mungkin, atau bisa lan, atau mungkin bisa li. Sekolah. Itu, Kak. Nah, contoh. Dulu ada Ingat, domir ana itu berarti penggunaannya pakai a di depannya. Ya, fil mudhari ini ada a-nya. Kelihatan kan a? Ya, ada a. Nah, ketika kemasukan an, maka teman-teman perlu diperhatikan belakangnya tetap dijadikan fathah. Walaupun dia domirnya seperti apapun, maka wajib difathahkan. Ya, fathah di belakangnya. Walaupun domirnya pakai ana, kemudian anta. Anta kita ketahui bahwasanya berarti depannya ta. Ya, teman-teman perhatikan di sini yang kakak tandai kuning. Itu ciri-ciri domirnya, berarti ta. Nah, maka ya ketika diganti, ketika yang sebelumnya tal abu, maka ketika kemasukan an, maka tal abah. Antal abah, kamu akan bermain. Ya, kamu akan atau segera bermain. Ya, kemudian yang bawah, yang huwa kakak lewat dulu yang anti karena ada sedikit yang berbeda. Kemudian yang huwa itu cirinya itu menggunakan ya. Di sini menggunakan ya. Ya. Kemudian ketika kemasukan harfun nasbi yang 3 tadi, salah satunya, ya, maka di belakangnya itu diganti menjadi fathah. Lihat di belakangnya, yal'aba. Adapun yang hiya ini dia ciri dari domirnya yaitu dengan ta. Ya, kakak tandai ta. Ini sebenarnya pelajarannya udah sering, cuman sekarang dikombinasikan digabung dengan huruf nasbi yang an, lan, idan. Nah, maka di sini menggunakan ta. Nah, teman-teman perlu diperhatikan. Hiya, ayo jangan dicoret-coret. Hiya dan anta ini domirnya sama ciri-cirinya. Lihat, yang atas yang ini menggunakan ta. Yang di sini juga menggunakan ta ciri-cirinya. Ya, yang ditandai kuningnya sama. Nah, perlu diperhatikan yang anta dan hiya ini sama. Adapun yang terakhir yaitu nahnu berarti kami. Nahnu kami. Ya, tandanya apakah? Tandanya nun di depannya ada na, nal abu berarti artinya kami bermain. Kami bermain. Kalau ditambah an berarti kami akan bermain. Kalau diganti lan, yang tadi yang di atas tidak pernah atau tidak akan, kami tidak pernah bermain. Diganti li, depannya linal aba, berarti untuk bermain. Kami datang ke lapangan untuk bermain. Jadi tinggal dikombinasikan saja. Kira-kira cocoknya apa? Menggunakan an kah? Menggunakan lan kah? Atau menggunakan li? Ya. Kemudian adapun untuk yang anti itu kan harusnya tambahannya ada 2 teman-teman. Ya, di sini depannya ciri-cirinya ada ta. Nah, ini agak menjelimet nih yang anti. Ada ta. Sebenarnya ya aslinya di belakangnya ada tambahan ya amanun. Jadi dia ada 2 kali tambahan. Tapi ketika kemasukan huruf an, ya, atau lan, atau li, maka ya, yang ada yang dibuang hurufnya. Apanya, Kak? Yaitu huruf nun yang kakak tandai merah ini. Ini dibuang. Jadi nanti hasil yang benar itu yang ini. Jadi antal abi. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Atau hadfun nun. Dibuang huruf nunnya. Seperti itu. Dan ini untuk anti catatan yang berbeda dengan yang lainnya. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan diperhatikan lagi. Nanti ini kakak kirim. Dan wajib ditulis di buku tulis kalian ya. Ini wajib ditulis di buku tulis kalian. Huruf nasbi ini. Ya. Kemudian, di sini ada sedikit tugas. Ya, mudah insya Allah ketika kita paham atas, nanti kita bisa sharing. Nanti kerjakan halaman 112. Yang bagian pertamanya saja. Ya, nanti batas waktunya hari ini sampai jam 8. Maaf, sampai jam 10. Ya, hari ini sampai jam 10. Insya Allah mudah.
untuk penugasannya di halaman 112. Nanti kakak kirim foto tugasnya bagian yang mana. Seperti itu. Terima kasih. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini yang hadir banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Kemudian kalau ada kendala apa-apa tolong saling berkabar ya, apakah paket. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau cukup? Bayu sehat, Bayu? Gimana? Sehat, Kak. Apa kasih tanda atau apa? Kalau memang sekiranya cukup. Nanti insya Allah video ini akan kakak share, kakak upload di YouTube. Nanti kakak share biar teman-teman yang masih bingung nanti bisa simak kembali. Dan teman-teman yang belum bisa hadir, mudah-mudahan bisa sedikit tergambarkan materinya. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kakak hitung sampai 5. Kalau memang ada pertanyaan, silakan dibuka videonya, kemudian disampaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik, mungkin kakak rasa cukup. Nanti kita lanjut di WA Group. Ya, dan alhamdulillah kakak harapkan nanti ke depannya memang kalau sekiranya kita menggunakan Zoom kayak sekarang nih. Ya, jadi jam yang ditentukan 5 menit sebelum itu kita gabung. Nanti kita mulainya nggak terlalu lama. Ya, ini alhamdulillah kita mulai kita lakukan pembelajaran hanya 20 menit. Nanti selebihnya kita lanjut di WA Group. Nah, teman-teman kemarin kan ada beberapa yang kosong tuh. Dan itu kakak harapkan nanti ke depannya itu diperhatikan lagi. Karena tentu minimal kalian bisa hadir. Kalau nggak paham bisa datang ke sekolah. Insya Allah kakak ada di sekolah. Kalau nggak paham, kita sharing, kita bareng-bareng apa-apa. Ya, atau teman-teman ada yang udah paham, bisa berbagi ilmunya sama teman-teman yang belum paham. Gitu. Ya, tentu dengan kondisi ini kita harus lebih pinter-pinter lagi. Jangan kita malah dipinterin sama virusnya, tapi kita harus lebih pinter. Gimana caranya? Jangan sampai ngeluh, jangan sampai kalau nggak bisa udah diem aja. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Tapi harus cari solusi. Ya, punya akal, berarti kita harus cari solusi yang terbaik seperti apa. Seperti itu, kurang lebihnya kakak maaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizik. Oke, kurang lebihnya kakak maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan meninggalkan tempat.